Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, Still in the House. Sebuah film berjudul Spiderman tahun 2026 akan menceritakan tentang seorang biarawati bermasalah yang naik kereta menuju Roma, di mana perjalanan yang seharusnya biasa saja justru berubah menjadi mimpi buruk saat iblis kuno mengambil alih kendali kereta dan memburu satu persatu jiwa penumpangnya. Lalu sanggupkah sang biarawati yang penuh luka batin ini mengalahkan iblis yang bahkan pernah merenggut ayahnya sendiri? Seseru apakah kisahnya? Yuk langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan check it out. Check it out. Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang kolektor barang antik bernama Gabriel yang baru saja menerima sebuah kotak misterius sebagai hadiah dari kekasihnya. Sempat ingin membuka hadiah tersebut, si pacar langsung mencegahnya dengan alasan ia ingin Gabriel membukanya nanti sewaktu di kereta. Dan kisah akan berfokus pada seorang biarawati muda bernama Lucrezia atau biasa dipanggil Suster Lu, yang ditugaskan mendampingi Pastor Novak, seorang kardinal senior ahli eksorsisme atau pemusir iblis dari Vatikan yang terkenal keras, sadis, tegas, dan tidak kenal basa-basi. Well, sit down. You're blocking the aisle. Karena cukup kesal dengan ocehan Pastor Novak, Suster Lu kemudian langsung menyimpan barang bawaannya dan tak sengaja bertemu dengan Gabriel yang kebetulan satu kereta dengan mereka. Enjoy your trip. Di perjalanan Lu yang harus duduk mendampingi pastor terlihat sangat santai dengan kaki diangkat ke atas kursi, sebuah pemandangan yang membuat Pastor Novak cukup kesal dan langsung menceramahinya soal sikap yang sama sekali tidak mencerminkan seorang biarawati. What you really mean is that I am making a difference while you sit by subservient to what you feel are my whims. I take all the glory while you feel like a glorified assistant. Dari percakapan tersebut terlihat hubungan keduanya sejak awal sudah tidak dalam keadaan baik-baik saja. Lu yang sudah di ujung kesabaran pun angkat bicara, menyampaikan bahwa dirinya selama ini hanya dijadikan asisten tanpa pernah diberi kesempatan untuk membuktikan kemampuannya sendiri. The church says that only a priest. Only men. And it's bullshit. Enough of your disrespect. I deserve better. Tak hanya itu, dari percakapan penuh emosi itu pun perlahan terungkap luka terdalam yang selama ini menghantui dirinya, di mana dulu ayahnya sendiri pernah kerasukan iblis dan tak berhasil diselamatkan, sampai akhirnya sang ayah memutuskan untuk mundur, meninggalkan Suster Lu kecil sendirian dengan rasa bersalah yang terus dia pikul sampai dewasa. The report. It isn't finished yet. Well, finish it. Tepat setelah Pastor Novak meninggalkan Suster Lu sendirian, seorang gadis kecil bernama Sofia yang ditemani oleh pengasuhnya bernama Nancy pun mengajaknya mengobrol dan mengatakan jika Sofia sudah lebih dari 20 kali naik kereta ini untuk menuju ke New York menemui ayahnya yang merupakan seorang insinyur. Di sisi lain, Gabriel yang sangat penasaran dengan kotak hadiah pemberian sang pacar langsung membukanya dan mendapati sebuah patung misterius yang cukup menarik. Namun tak diduga, saat Gabriel memegang patung tersebut, jarinya tak sengaja tertusuk hingga berdarah. Melihat patung yang dipegang oleh Gabriel, Sofia cukup tertarik karena tahu jika itu adalah patung Raja Iblis Asmodeus atau dikenal sebagai iblis balas dendam yang menghukum manusia lewat hawa nafsu duniawi. It's Asmodeus, the king of demons. He has 72 legions of demons under his command, and is a demon of revenge and punishes those with carnal desire. Setelah Sofia dijemput oleh Nancy yang dari tadi mencarinya, Gabriel kemudian memasukkan lagi patung tersebut ke dalam kotak tanpa sadar bahwa darahnya telah membangkitkan sang Raja Iblis Asmodeus.
Kembali pada Suster Lu, kali ini Pastor Novak membuka laporan eksorsisme yang ditulis Lu dan kembali menemukan bahan untuk dikritik, di mana menurutnya cara Lu menangani pasien kerasukan terlalu keras dan tidak manusiawi. Bahkan Pastor Novak terus menyudutkan Lu jika ia terlalu menyanyiawanan. Bahkan Pastor Novak terus menyudutkan Lu karena ia adalah seorang biarawati yang suka berpesta minuman. You're not possessed. You're an alcoholic. You're out of chances. And I'm out of ideas. Sakit hati dengan semua kalimat yang dilontarkan oleh Pastor Novak, Suster Lu meminta untuk angkat kaki dari sana dan berjalan menyusuri gerbong. Ia kemudian bertemu dengan sepasang penumpang bernama Vicky dan David yang sedang berjuang mengangkat koper besar ke tempat penyimpanan barang. Here, let me help. No, I got this. See? Easy. Thanks, sister. I owe you one. I'm on a train. Come on. Sebagai tanda terima kasih, Vicky langsung mengajak Lu mampir ke gerbong bar untuk minum-minum bersama, di mana di dalam gerbong, Vicky melihat seorang biarawati sangat suka minum beralkohol dan memiliki pandangan modern yang membuatnya cukup terkesan dengan kepribadiannya. Cheers. Cheers. Di tengah obrolan seru itu, Lu tak sengaja melihat seorang copet melancarkan aksinya dengan mengambil 2 dompet penumpang kereta. Tak mengatakannya kepada siapapun, Suster Lu langsung menghampiri si copet yang bernama Louis dan memintanya mengembalikan dompet itu sebelum Lu berteriak dan melaporkan perbuatannya kepada petugas kereta. Sementara itu di gerbong lain, Gabriel terlihat mengalami masalah dengan badannya. Entah apa yang sedang terjadi, keanehan pun bermunculan ketika kawanan burung gagak menabrakkan diri ke jendela kereta secara membabi buta. Sehingga hal itu membuat semua orang sangat keheranan, terutama dengan Lu yang melihat dengan samar wajah seseorang dibercak jeti di dekat jendela. Melihat Sofia ketakutan, seorang pria berkepala plontos bernama Edwin malah menceritakan jika fenomena seperti tadi menandakan akan adanya bencana besar, sehingga David yang mendengarnya pun langsung memotong pembicaraan dan mengatakan jika Sofia tak perlu mendengarkannya. But, is it true what he said about the birds? Nah. He's just old. Likes to scare kids. Don't worry. Everything's alright. Karena merasakan firasat buruk, Suster Lu segera melaporkan apa yang dilihatnya kepada Pastor Novak, di mana ketika pembicaraan itu, Sofia memberitahu bahwa kereta tidak berhenti di stasiun tujuan dan justru melaju semakin kencang, sehingga Pastor Novak memerintahkan Lu pergi memeriksa kondisi masinis secepatnya. We're going too fast! Why don't you go find the conductor? Just double check. Saat berjalan menuju gerbong paling depan, Suster Lu menemukan sebuah alat komunikasi penuh getih tergeletak di lantai. Ia yang curiga jika sudah terjadi sesuatu pun meminta Vicky dan David untuk ikut dengannya memeriksa masinis di ruang kemudi. What's going on, sister? Just follow me. Dan ya, betapa terkejutnya Suster Lu mendapati masinis sudah dalam keadaan tak bernyawa. Yang lebih parahnya lagi adalah seluruh sistem rem kereta ternyata telah disabotase, sehingga kereta itu mustahil dihentikan dengan cara biasa. We gotta go. Come on. Mengetahui bahwa kereta tidak ada yang mengendalikan, Edwin yang paling tidak bisa menyembunyikan kepanikannya pun langsung berencana akan memberitahu semua orang. Namun karena tak ingin membuat kepanikan di dalam kereta, Lu memerintahkan Vicky untuk menyuruh semua penumpang pindah ke gerbong belakang, sementara Lu sendiri akan segera pergi menemui Pastor Novak. He's asked that we move everyone to the back of the train. Now! Tepat ketika sedang berjalan, Suster Lu tiba-tiba masuk ke dalam alam gaib dan melihat iblis yang sudah merasuki tubuh Gabriel menghampirinya, di mana si iblis mengatakan jika selama ini ia sudah lama mencari keberadaan Suster Lu.
Baru saja tersadar, Suster Lu kembali terseret ke alam gaib untuk kedua kalinya, di mana kali ini ia ternyata tidak sendirian, melainkan ada sosok ayahnya yang sudah lama meninggal, dan tak jauh dari sana berdiri Pastor Novak yang mengatakan bahwa itu bukanlah ayah Lu. Kemudian pastor juga menjelaskan jika iblis Asmodeus kini sedang mengincarnya dengan alasan yang harus Suster Lu temukan sendiri. It's Asmodeus, the demon who took your father, and now he's come for you. Why? That's something you'll have to discover for yourself. Novak yang di dunia nyata tampak selalu meremehkan Lu, di sini justru menatapnya dengan penuh keyakinan dan menegaskan bahwa hanya Lu lah yang bisa menyelamatkan semua orang di kereta ini. Dan tepat setelah mengatakan itu, Pastor Novak langsung berusaha melawan si iblis, tetapi God the Father commands you. God the Son commands you. The Holy Spirit commands you. Lu yang masih setengah yakin dan masih menganggap itu hanyalah halusinasi pun langsung bergegas menemui Pastor Novak yang sedang berada di gerbong bagian belakang. Namun apa yang ditakutkan Suster Lu rupanya menjadi kenyataan saat melihat mentor yang selama ini membimbingnya sudah tak bernyawa. I commend you, my dear friend, to Almighty God and entrust you to your Creator. Tepat ketika Suster Lu mendoakan mendiang Pastor Novak, tiba-tiba terdengar suara si iblis yang mengatakan jika semua jiwa yang ada di dalam kereta adalah miliknya. Tak lama datang seseorang yang sedang dikendalikan oleh si iblis menyerang Suster Lu sehingga Behold! The cross of the Lord. I expel him! setelah membantu Suster Lu, Vicky menyarankan semua orang untuk pindah ke gerbong paling belakang dan membiarkan Suster Lu bekerja. Yang ketika semua orang pergi, Lu malah teringat dengan kenangannya bersama sang ayah sesaat sebelum meninggal, di mana ia yang saat itu sedang berada di sebuah rumah sakit, mendapat perlakuan aneh dari ayahnya yang masih dikendalikan oleh iblis jahat. Tak lama datang Sofia menghampiri dan menyampaikan bahwa semua penumpang sedang menunggu Suster Lu bertindak, di mana mereka percaya bahwa hanya Suster Lu lah yang bisa menyelamatkan mereka dari iblis tersebut. Lu yang tadinya tidak yakin dengan dirinya sendiri pun akhirnya berdiri, bukan karena percaya diri, tapi karena tidak ada pilihan lain. You've got work to do, sis. You act like I'm gonna perform some kind of a miracle. Dengan semua teori dan pengalamannya bersama Pastor Novak, Suster Lu mengatakan jika semua orang harus diinokulasi atau secara sederhana yaitu diberi pelindungan dengan meminum anggur yang ia berkati terlebih dahulu. We should be inoculated. What does that mean? Theoretically, we'll be protected. We all will. Meski ini adalah kali pertama Lu memberkati sesuatu karena aturan gereja yang melarang biarawati melakukan hal tersebut, ia harus tetap melakukannya, bukan tanpa alasan. Mengingat situasinya saat ini, aturan gereja rasanya bisa memaklumi apa yang akan ia lakukan. Setelah semua minuman diberikan, Sofia yang sudah belasan kali menempuh rute ini pun mengingatkan semua orang bahwa sekitar 1 jam lagi kereta akan memasuki tikungan tajam yang sangat berbahaya jika dilalui dengan kecepatan seperti sekarang. Sehingga Sofia dan Suster Lu langsung membuat rencana untuk menghentikan si iblis sekaligus menyelamatkan semua penumpang kereta. Can we detach? Maybe. Are some emergency hatches near coach? If we unhook the coupling pins and release the air valve. Mendengar jika ada sebuah patung Asmodeus di dalam kereta, Suster Lu sangat terkejut dan langsung berencana akan memaksa si iblis masuk kembali ke dalam patung lalu menghancurkannya, sehingga ia langsung membagi tugas kepada semua orang. Louis bertugas mengambil patung Asmodeus yang ada di gerbong depan, David dan Vicky bertugas melepaskan sambungan gerbong, Edwin bertugas mengalihkan perhatian iblis, sementara Lu sendiri akan menghadapi iblis secara langsung dan memaksanya kembali masuk ke dalam patung. You sure? Yeah. Go on. It's okay.
Mendapati tugas mengalihkan si iblis, Edwin langsung meminta semua orang untuk segera pergi dari gerbong ini. Ia mencoba segala cara untuk mengalihkan perhatian si iblis dari mulai memprovokasi, mengejek, hingga menghinanya terus-menerus sehingga setelah dirasa si iblis sudah tidak menyerangnya, Edwin langsung berusaha pergi dari gerbong tersebut untuk menemui Suster Lu. Namun entah kenapa pintu keluar ternyata sangat susah sekali untuk dibuka. Sementara di belakangnya terlihat pecahan kaca tiba-tiba berterbangan dan sementara itu, Suster Lu yang berada di gerbong lain dihampiri oleh Gabriel yang sudah dirasuki oleh si iblis, menggodanya dan terus memainkan sisi terlemah Suster Lu, menyerangnya lewat rasa bersalah atas kematian sang ayah sambil membujuknya untuk menyerah dan menyatukannya kembali dengan sang ayah di alam lain. Take it, and I bring them to you. I will collect something that's mine. Karena tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh si iblis, Suster Lu yang sangat ketakutan pun berusaha tetap kuat sambil memegangi salib sehingga Let them go and I won't kill you. You couldn't even save your father. You are nothing. And once you face what you are, you'll realize this world never needed you. You might believe in him, but you need to believe in yourself for this to work. ya, karena salib tersebut dapat melukainya, si iblis yang sadar jika patungnya ternyata sudah ditemukan oleh Louis pun langsung pergi meninggalkan Suster Lu dengan menggunakan ilmu teleportasi layaknya Obito di serial Naruto Shippuden episode 253 saat melawan Conan. Very clever girl. Louis yang baru saja menemukan patung Asmodeus langsung berniat membawanya kepada Suster Lu yang berada di gerbong berbeda. Namun ketika ia baru saja akan pergi, tiba-tiba Where do you think you're going? di saat yang sama, Sofia dan yang lainnya sangat keheranan saat melihat ribuan kunang-kunang tiba-tiba muncul di dalam kereta. Entah apa yang terjadi, kunang-kunang itu justru menghampiri Nancy yang tampak sangat terpesona. Sehingga karena Nancy ternyata tidak meminum anggur yang diberikan Edwin tadi, ia pun bisa dengan mudah dikuasai oleh si iblis. Keheranan karena Sofia dan Nancy sudah tidak ada. Vicky dan David sangat terkejut ketika melihat Sofia sudah disekap oleh Nancy yang sudah dikuasai sepenuhnya oleh si iblis. Sehingga mereka mencoba untuk menyelamatkannya, tetapi tak lama datang Suster Lu bersama Edwin yang baru saja lolos dari si iblis. Mereka yang mengetahui jika Sofia diculik pun langsung bergegas pergi mencari keberadaan Sofia bersama-sama. Well, then we find her. Berhasil menemukan Sofia di dalam gerbong lain, Luce sangat terkejut saat melihat Sofia sudah dalam kuasa Nancy, yang ketika Nancy hendak akan menghabisi Sofia, Edwin dengan cepat menyiramkan minuman yang sudah diberkati pada tubuh Nancy sehingga I told you. She's mine. Hey, Hellhound! Grab her! Grab her! The sacred flame of the cross surrounds you. Sacred flame of the cross surrounds you. Amen. setelah kesadaran Nancy sudah kembali, Luces teringat pada Louis yang sedang dalam bahaya mencari patung Asmodeus, yang ketika mereka menemukannya, Louis ternyata sudah dalam keadaan sekarat dengan luka di leher yang sangat parah. Mendengar Suster Lu malah menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Louis, Edwin langsung meyakinkannya jika si iblis sengaja melakukan hal ini untuk menghabiskan waktu mereka menyelamatkan semua penumpang. Sadar dengan hal itu, Suster Lu langsung pergi ke gerbong belakang untuk memberitahu dan menenangkan para penumpang. We need to get to the other passengers. Tell everybody to hang on.
Mendapat pendengaran jika si iblis memintanya untuk datang ke gerbong depan sendirian, Lu kemudian langsung pergi ke sana setelah menenangkan semua penumpang. Edwin yang tidak rela membiarkan suster Lu pergi sendirian pun terus memaksa untuk ikut, namun Lu dengan tegas menolaknya. No! It needs to be me! Hey. Try not to die. Yeah, okay. Setibanya di gerbong depan, Lu langsung berusaha berkomunikasi dengan Gabriel yang terlihat sedang duduk lemas di kursi. Sambil mengatakan sangat ingin segera pulang, Gabriel menjulurkan tangannya dengan memasangkan mimik wajah pikarunyaheun. Namun karena Lu tidak bisa dibodoh-bodohi dengan mudah oleh si iblis, ia pun langsung mengeluarkan salib miliknya sehingga... Melihat suster Lu sedang bersusah payah bertarung dengan si iblis, Edwin yang bisa menyusul suster Lu ke gerbong depan pun langsung berlari membantunya dan... I only bow to God. I am God! Your soul is mine! Ya, akibat hal itu si iblis ternyata berpindah ke dalam tubuh Edwin dengan sendirinya. Tak ingin suster Lu kembali melawan si iblis, Edwin yang masih bisa tersadar karena belum dikuasai sepenuhnya pun meminta suster Lu dan Gabriel segera pergi dari sini. Go find Vicky. You gotta Just go. Suster Lu yang ingin menghabisi si iblis terlebih dahulu meminta Gabriel untuk segera pergi dari gerbong ini sendirian, di mana Gabriel yang melihat Vicky dan Dapir sedang berusaha melepaskan sambungan gerbong kereta pun mengatakan jika suster Lu tidak akan kembali karena sedang berusaha menahan si iblis di sana. Edwin yang kini sepenuhnya dikuasai iblis langsung berbalik menyerang Lu dengan kekuatan yang jauh melebihi kemampuan manusia biasa sehingga... This has always been a one-way ticket. Kembali ke alam gaib, lagi-lagi suster Lu bertemu dengan ayahnya yang sudah lama meninggal. Di sana ayahnya menceritakan sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi, di mana ayah Lu ternyata dulu pernah dirasuki oleh iblis Asmodeus, yang ketika di hari Lu mengunjungi ayahnya di rumah sakit, setengah kekuatan Asmodeus tanpa sengaja berpindah ke tubuh Lu saat mereka bersentuhan, sehingga dengan alasan tersebut si iblis mencari keberadaannya sampai saat ini karena ingin mengambil kembali separuh kekuatannya yang telah hilang. Now, get up. What have we here? An avenging angel? You think your daddy's spirit's gonna protect you? No, asshole. I've got all the power I need. Memahami kekuatan yang selama ini tersimpan dalam dirinya, Lu kemudian bangkit dan mengejar Edwin yang sepenuhnya dikuasai oleh si iblis sehingga... Setelah berhasil memukul mundur si iblis, Lu yang melihat patung Asmodeus tergeletak di bawah kursi penumpang pun langsung mengambilnya kemudian membasuh pecahan kaca yang dipegangnya dengan air suci dan... I banish you, demon! Berhasil memusnahkan iblis jahat Asmodeus, kini suster Lu harus memikirkan cara untuk bisa selamat dari dalam kereta yang melaju sangat kencang. Teringat dengan perkataan ayahnya terkait setengah kekuatan Asmodeus di dalam tubuhnya, suster Lu pun mencoba melakukan apa yang biasa dilakukan oleh si iblis sehingga... Singkat cerita, disinilah suster Lu sekarang. Dengan pertanyaan di benak semua penumpang kereta bagaimana ia bisa selamat, suster Lu menghadiri pemakaman Edwin dan menyerahkan sebuah buku catatan peninggalan Edwin kepada pihak keluarganya. Tak lama setelah pemakaman, Lu mendapat undangan langsung ke Vatikan untuk bertemu dengan Paus. Di sana Paus mengungkapkan bahwa Pastor Novak meninggalkan sebuah file rahasia yang hanya bisa dibuka setelah kematiannya, yang berisi riwayat lengkap Lu beserta rahasia tentang kekuatan yang dimilikinya. My belief is that this power you've been given
is how you saved yourself on the train. Alih-alih mengucilkan Luke karena kekuatan yang berasal dari iblis, Paus justru percaya jika kekuatan yang dimiliki oleh Suster Luke akan sangat berguna, sehingga ia meminta Luke untuk bergabung dengan kelompok ahli exorcism tertinggi di Vatikan, sebuah posisi yang selama ini hanya boleh dipegang oleh pendeta laki-laki. I should like to invite you to join the highest ranks of our exorcists. Karena tak ada waktu lagi untuk berpikir, Suster Lu langsung dijemput oleh seorang wanita yang memiliki jabatan tinggi, di mana ia mengatakan jika seluruh dunia sedang dalam ancaman. The fate of the entire godforsaken world will be placed in your hands, sister. Pada akhirnya, Lu yang kini sudah resmi bergabung pun bersiap menuju misi pertamanya bersama para agen Vatikan. Misi yang kata Paus menyangkut keamanan nasional dan takdir seluruh dunia. Lu mendengarkan dengan wajah yang mencampurkan antara siap tempur dan tidak percaya. Hidupnya bisa berubah sedrastis ini hanya dalam satu perjalanan kereta. This could go one of two ways. How far do you want me to go? He's the president of the United States. Go as far as you must to protect us all. Tamat, ending yang cukup mengharukan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah masa lalu mungkin meninggalkan luka, namun bukan untuk mengurung langkah kita selamanya. Justru dari luka itulah sering lahir keberanian untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ingat, jangan pernah putus asa dari kasih dan pengampunan Sang Pencipta, karena rahmatnya akan selalu lebih luas daripada segala dosa dan penyesalan kita. Saya John, mewakili jajaran direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Rehat Kereta Rasa Cornetto.